selamat sore Sobat Sastra. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat berkarya ya. Perkenalkan, saya Maheswari Nilot, seorang mahasiswi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbincang dan mengeksplor tentang periodisasi sastra yang tentunya mempengaruhi penciptaan karya sastra itu sendiri. Bersama Mas Risen Dawuh Abdullah, seorang mahasiswa S2 Sastra Indonesia Universitas Gadjah Mada yang juga aktif menulis dan seorang cerpenis asal Bantul. Selanjutnya, kita akan membahas topik yang cukup menarik nih, yakni hierarki sastra antara sastra serius dan sastra populer di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin pesat. Baik, langsung saja kita menyapa Mas Risen ya. Halo Mas Risen, apa kabar? Halo, baik. Terima kasih. Begini Mas Risen, jadi melihat banyak sekali istilahnya orang mengatakan sastra serius dan sastra populer gitu. Jadi seakan-akan ada hierarki sastra di sini. Padahal kan kedua jenis sastra itu sama-sama dinikmati, harus sama-sama bisa kita ambil pembelajaran gitu dari masing-masing jenisnya itu sendiri. Nah, untuk Mas Risen sendiri terakhir menulis kapan dan kira-kira Mas Risen lebih tertarik sama sastra serius apa sastra populer nih? Mungkin untuk memperjelas ya antara kedudukan antara sastra populer dengan sastra serius itu sebetulnya mempunyai sejarah yang cukup panjang. Dimulai ketika zaman apa yang disebut sebagai dengan Balai Pustaka. Balai Pustaka didirikan sekitar tahun 1918 oleh pemerintah kolonial Belanda ketika itu. Di dalam Balai Pustaka sendiri, di sana tertera semacam aturan gitu untuk karya-karya yang boleh diterbitkan atau beredar dan yang tidak bisa diterbitkan di Balai Pustaka, yang tidak memenuhi syarat penerbitan di Balai Pustaka. Nah, salah satu syarat untuk bisa terbit di Balai Pustaka itu isinya tidak boleh melakukan kritik terhadap pihak, dalam hal ini pihak Belanda ya, penjajah gitu. Muatannya itu harus tidak boleh mengandung hal itu. Terus aturan yang lain itu seperti tidak boleh bukan melakukan, tapi lebih ke mengandung ajakan atau dianggap bisa mempengaruhi untuk melakukan semacam perlawanan gitu. Nah, maka karena aturan-aturan itu hanya beberapa karya yang kemudian bisa lolos di Balai Pustaka, penerbitan Balai Pustaka. Nah, karya-karya yang berada di luar Balai Pustaka itu sebenarnya juga tetap beredar gitu di masyarakat. Bahkan jangkauannya itu malah lebih luas daripada karya-karya yang terbit di Balai Pustaka. Justru karya-karya yang terbit di Balai Pustaka itu cenderung terisolasi, dalam artian keteraksesannya itu sangat terbatas. Nah, maka disitulah
muncul yang namanya, ketika itu ada istilah yang namanya bahasa Melayu tinggi dan bahasa Melayu rendah. Nah, bahasa Melayu tinggi ini digunakan untuk karya-karya yang diterbitkan oleh Balai Pustaka. Sementara yang di luar eh, itu menggunakan bahasa Melayu rendah. Hmm. Nah, karena kemudian Balai Pustaka ini dianggap menjadi apa ya istilahnya, legitimator gitu, legitimator yang dalam tanda kutip yang resmi bahwa karya sastra Indonesia itu ya yang dikeluarkan oleh Balai Pustaka gitu. Maka karya-karya yang berada di luar itu dianggap tersisihkan. Baik. Maka dari itu saya sebagai pembaca karya sastra juga dari, ya walaupun tidak terlalu banyak, tapi di era Balai Pustaka kan itu terkenal banget yang namanya Siti Nurbaya Ya, dan Azab dan Sengsara itu ya. juga era Balai, itu Balai Pustaka juga penerbitnya. Oh iya, diterbitkan oleh Balai Pustaka. Nah, rata-rata itu membahas tentang perjodohan dan kawin paksa gitu. Apakah memang dari dulu itu ada kriteria tersendiri buat sastra populer? Jadi di era Balai Pustaka nih, tema yang menarik itu tentang kawin paksa seperti itu. Eh, yang membuat tema-tema seperti itu kemudian menjadi mendominasi di karya-karya terbitan Balai Pustaka, kalau membaca bukunya Andres Tiu yang berjudul Sastra Baru Indonesia 1, itu dia mengatakan bahwa eh, sekitaran tahun 1900-an itu di Hindia Belanda itu sedang kedatangan arus modern gitu. Ada semacam usaha modernisasi gitu. Nah, karena ada modernisasi eh, itu kan kemudian seperti apa ya, menyapu tradisi-tradisi yang sudah berakar di Nusantara kan. Salah satunya itu perjodohan itu. Nah, muncul kesadaran untuk ya semacam melakukan gugatan terhadap tradisi itu gitu. Makanya novel-novel terbitan Balai Pustaka saat itu didominasi perjodohan, tapi ada konflik untuk melawan gitu. Baik, ini lampunya sudah menyala karena waktu telah menunjukkan pukul 5:30 teman-teman. Nah, lanjut saja. Tadi membahas mengenai bagaimana akhirnya sastra populer dan sastra serius. Ternyata permasalahan ini bukan hanya terjadi di era digital, teman-teman. Ternyata sejak era Balai Pustaka, perbedaan pendapat seperti ini sudah ada. Dahulu lebih ke hierarkinya, lebih ke bahasa Melayu tinggi sama bahasa Melayu rendah ya ternyata, Mas Risen. Ya, kata populer itu sendiri sering disalahpahami dalam hal ini ketika membahas tentang karya-karya yang ada di luar Balai Pustaka. Kalau merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu artinya kata populer itu berarti dikenal banyak orang gitu. Nah, dalam pengertian itu, karya-karya yang berada di luar Balai Pustaka itu memang benar bisa dikatakan sebagai karya yang populer dalam pengertian terkenal gitu. Tetapi ketika populer itu eh, dikontekstualisasikan ke maju ke tahun 70-an atau bahkan 90-an, terdapat semacam pergeseran gitu
apa yang disebut sastra populer itu bukan sastra yang dikenal oleh banyak orang, tetapi lebih kepada eh, antara, kan sastra populer itu berarti kan dua kata nih, sastra dan populer. Nah, populer itu sebenarnya merujuk ke kosakata budaya populer, bukan populer. Jadi antara sastra dan budaya populer. Nah, apa nih maksudnya sastra dan budaya populer itu? Maksudnya adalah sastra yang mengandung, di dalamnya mengandung budaya populer. Nah, budaya populer itu sendiri ketika dirujuk ke KBBI, eh, kata kuncinya adalah dia yang pertama melibatkan orang banyak, yang kedua melibatkan komersil gitu. Artinya di sana melibatkan finansial. Budaya populer menjadi apa ya? Suatu budaya yang memang di dalam tanda kutip diproduksi gitu. Produksi. Seperti misalnya tahun 90-an itu ketika itu sangat booming apa yang namanya sepatu roda nih. Nah, sepatu roda itu masyarakat banyak yang membeli sepatu roda gitu. Secara apa besar-besaran diproduksi, kemudian ada satu novel yang terinspirasi dari eh, budaya populer itu. Dia kemudian dituliskan ke dalam sebuah novel cerita tentang sepatu roda itu. Nah, itu judulnya Olga dan Sepatu Roda kalau nggak salah. Yang menulis namanya Hilman. Kita break azan maghrib dulu ya teman-teman. Nanti wawancaranya dilanjut setelah azan kali ini. Baik, kita lanjutkan ya teman-teman. Tadi Mas Risen telah memaparkan terkait pengertian dari sastra populer. Yang berarti populer itu bisa saja dimaknai sebagai popularitas, sesuatu yang baru saja melejit, atau sesuatu yang baru saja diketahui oleh banyak orang. Lalu Mas Risen, untuk pengertian dari sastra serius itu sendiri bagaimana? Kenapa harus memilih kosakata serius? Nah, terkait dengan sastra serius, istilah itu kan eh, diposisikan seperti yang sastra populer tadi. Berarti di sini ada sastra dan serius. Nah, serius itu sendiri jika merujuk ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya ada dua. Yang pertama sungguh-sungguh, yang kedua gawat atau genting. Nah, maka eh, jika mengacu pada pengertian ini, biasanya yang dijadikan referensi itu karya-karya karangan Pramudia Anantatur. Karena karya seperti tetralogi Pulau Buru itu dianggap sebagai karya yang mencoba memberikan kesadaran terhadap masyarakat pembaca pada saat itu. Karena salah satu yang menjadi latar belakang kenapa Pram itu kemudian menulis tetralogi itu adalah karena Indonesia itu eh, sebenarnya bukan Indonesia, lebih kepada sistem yang ada di wilayah Jawa ya, itu menganut yang namanya sistem feodal gitu ya. Sistem feodal menurut Pram itu membatasi kebebasan eh, masyarakat saat itu, atau yang digambarkan dalam Bumi Manusia itu mengalami suatu apa ya, stagnasi gitu, tidak bisa berkembang gitu dalam pola pikirnya gitu.
Maka ketika itu dibiarkan, sistem itu dibiarkan terus-menerus, ya itu akan berpengaruh terhadap masa depan bangsa dalam hal ini. Maka karena hal itu kemudian Pram itu menuliskan karya tetralogi itu. Nah, karya tetralogi itu kenapa dianggap serius? Ya karena mengandung implikasi menyadarkan tadi, menyadarkan bahwa feodalisme itu nggak baik gitu. Jadi sebetulnya di sini tuh pada akhirnya hierarki sastra ini tidak ada ya. Jadi tergantung tujuannya masing-masing. Bagaimana pada akhirnya penulis memilih untuk menulis sastra serius ataupun sastra populer, itu sebetulnya kembali lagi ke tujuan penulis untuk menyampaikan sebuah gagasannya. Ya, saya lebih kepada hierarki itu tidak ada menurut saya, karena sastra populer itu mempunyai kelompoknya sendiri, sastra serius juga mempunyai kelompoknya sendiri. Ketika dua hal ini kemudian dibandingkan, itu tidak apple to apple gitu, tidak apa ya, tidak setara gitu. Harus ada alasan yang kuat kenapa dua hal ini dibandingkan, kalau itu terpaksanya dibandingkan. Wah, begitu Seperti Mas itu. Risen ternyata. Sekarang saya dan pastinya teman-teman udah ada pandangan nih, udah ada pencerahan. Eh, ada pesan nggak nih Mas buat terkait apa ya, kekhawatirannya nih, sastra populer ini nanti lebih pada akhirnya orang-orang menganggapnya adalah sastra terkini, sastra digital, dan kadang itu kekuatan bahasanya memang cenderung memakai bahasa ringan gitu. Maksudnya di sini adalah gimana pada akhirnya tren populer ini tetap mempertahankan kualitas sastra itu sendiri. Eh, Tetap, kalau saya pribadi sebenarnya tidak ada apa ya, larangan harus membaca sastra yang serius, harus membaca karya A B C gitu. Sastra populer ya tetap sebagai sebuah bacaan gitu, tetap apa ya, sah-sah aja ketika kita membaca gitu. Dan eh, ibaratnya apa ya, ya intinya tidak perlu mengkotak-kotakkan antara bacaan sastra serius dan sastra populer. Jadi itu teman-teman, karena sesungguhnya nih semua karya sastra itu pasti ada maknanya sendiri, ada cerita kehidupannya masing-masing yang bisa dipelajari oleh setiap manusia. Karena kan sastra tuh sebetulnya menceritakan permasalahan manusia ya Mas Rizen ya. Ya, menceritakan persoalan manusia dengan kemungkinan-kemungkinan yang mungkin bisa dihadapi. Begitu teman-teman. Wah teman-teman, sudah tidak terasa hampir 30 menit kita berbincang bersama Mas Risen terkait hierarki sastra yang akhirnya sudah terjawab. Kalau hierarki sastra itu tidak ada. Karena waktu sudah hampir menunjukkan pukul setengah 7, hampir isya. Jadi mungkin kita bisa mengakhiri sesi perbincangan sastra sore hari ini teman-teman. Jangan lupa untuk follow Instagram Mas Risen. Apa Mas Risen Instagramnya? Instagram saya Risen Dawuh Abdullah. Di situ banyak sekali karya-karya Mas Risen yang diposting di feed. Jadi setelah mampir ke Instagramnya, teman-teman bisa mampir ke artikel yang memuat karya-karya Mas Risen. Dan tentunya saya berterima kasih banyak juga terhadap Mas Risen dan komunitas Jejak Imaji, karena hari ini perbincangan kita ada di komunitas Jejak Imaji teman-teman, ada di Sekrenya, tepatnya di Wirokerten, Bantul. Cukup sekian dari saya, Maiswari Nilot, dan Risen Dawuh Abdullah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.